tertulis kepada mereka 1, 2, 3. Oh. Kalau semua surat peringatan tulis itu tidak diindahkan, baru pemerintah bisa melangkah mengajukan persoalannya ke pengadilan. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menkumham yang meminta kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan pembubaran terhadap ormas tersebut. Ada yang coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang penting. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Dan seluruhnya sudah dilaporkan dan saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Assalamualaikum teman-teman. Serius nih. Ya, saya mendapat sebuah kabar katanya ya bahwasanya Partai Buruh itu telah dibekukan izinnya, teman-teman. Wah. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat memang ya tanggapan daripada masyarakat ya secara umum rakyat Indonesia ini saat ini sudah mulai cerdas. Ya, saya mendapatkan video atau tanggapan itu tidak sedikit yang memang mereka itu menginginkan agar kiranya Partai Buruh itu dibekukan saja, dicabut saja izinnya. Itu tanggapan dan keinginan daripada sebagian masyarakat Indonesia, teman-teman. Ya, salah satunya video ini nanti kita akan simak. Dan juga saya akan memberikan sebuah tampilan video ya di mana Said Iqbal ini kalau saya duga ya tidak hanya nyerang Kang Deddy Mulyadi sebenarnya, teman-teman, di sini. Ya, tidak hanya nyerang pemerintah Jabar, tetapi sudah nyerang secara umum kepada masyarakat atau rakyat Jawa Barat, teman-teman. Dan ini nggak main-main, teman-teman, ya. Dan ini nggak main-main. Kalau saya duga seperti itu. Lihat saja narasinya, teman-teman, seperti apa. Ya, maka tonton video ini sampai akhir. Nanti kalian akan paham seperti apa sih ini si Said Iqbal, teman-teman. Berikut videonya. Setuju nggak? Kita bongkar-bongkar sedikit Said Iqbal ini siapa sebetulnya? Oke. Ya, Detik News bahas mobil mewah. Ya, mobil rumah mewah Said Iqbal. Pesangon saya miliaran. Wah. Dulu itu pada tahun 2020 dia sempat rame. Karena meme itu bermunculan. Salah satunya. Oke. Rumah baru Said Iqbal. Kita semua bangga punya presiden buruh yang tegas dan berani menentang kebijakan negara. Tapi patut dipertanyakan saat ini presiden kita sedang membangun rumah dengan ukuran besar di Jalan Rambutan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Jaktim. Kehidupan Said Iqbal sejahtera dan makmur, punya rumah mewah dan mobil. Kita sebagai anggota KSPI atau VSPMI patut mempertanyakan uang dari mana yang dibangun rumah dengan nilai miliaran sementara buruh. Ya, betul teman-teman. Ya, karena saya dengar ya, entah benar atau tidak, katanya setiap anggota ya di Partai Buruh itu wajib ya istilahnya memberikan semacam iuran bulanan, teman-teman. Coba kalian koreksi di bawah ya, apakah itu benar dan berapa nominalnya, teman-teman. Itu kalau dikalikan jumlah anggota jutaan itu lumayan sangat besar nilainya itu, teman-teman. Yang wajib bayar iuran hidup masih ngontrak. Ataukah uang pilkada Bekasi untuk Bang Obon, Tabroni yang dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi? Itu meme. Dan banyak lagi memnya. Dan ini ditanyakan oleh media kepada Said Iqbal langsung. Dan apakah jawaban Said Iqbal? Nanti kita baca, saudara. Bekukan perizinan Partai Buruh di Jabar dan sekitarnya. Ya, tegakkan hukum terhadap saudara Said Iqbal yang telah memberikan narasi negatif terhadap kebijaksanaan Pemprov Jabar dan juga sebagai provo ya di wilayah Jabar, serta juga para pengurus SPSI atau apa ya, KSPI mungkin maksudnya ya. SPSI dan Partai Buruh. Hukum harus tegak lurus. Coba teman-teman. Ya. Ini ada juga lagi nih, Iqbal Said ya atau Said Iqbal makan dari tetesan keringat buruh. Pura-pura bela buruh yang hidup kaya raya masih Iqbal. Ya, buruh tanpa sadar ya diperalat, teman-teman ya. Dicoba. Yang like 109 sampai 184 orang. Artinya ya lah, ini merupakan sebuah asumsi ya yang belum dibuktikan secara ya valid. Tetapi dari sini coba kita lihat respon daripada netizen, itu banyak yang menyetujui. Enggak sedikit, teman-teman. Ya, mereka menginginkan Partai Buruh ini dibukukan saja izinnya. Ya, apalagi kalau kita melihat ya bagaimana demo yang dilakukan kemarin di Jabar ya di Gedung Sate. Ya, itu kalau bagi saya pribadi mohon maaf, itu bukan bentuk demo, bukan bentuk merupakan menyampaikan aspirasi, bukan, teman-teman. Itu sudah lebih kepada pengerusakan fasilitas negara. Ya, coba lihat ya, pagar gerbang daripada Gedung Sate diperlakukan seperti itu. Ya.
kemudian beberapa fasilitas negara lainnya di situ sudah, waduh, nggak bisa kita bayangkan seperti apa. Ya, itu bukan menyampaikan aspirasi seperti itu, teman-teman. Itu sudah lebih kepada berbuat ya kerusakan dan lain sebagainya. Apalagi narasi yang disampaikan oleh Said Iqbal. Coba nih, saya putarkan kepada Anda. Ya, kira-kira ya menyampaikan aspirasi seperti ini apakah bentuk menyampaikan aspirasi atau enggak? Ya sudah nyerang personal dan menyerang secara general masyarakat Jabar. Orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, orang-orang yang setuju atau sepemahaman dengan Kang Deddy Mulyadi, itu juga disinggung dan diserang oleh Said Iqbal. Coba teman-teman, saya dan Anda nih yang sependapat atau sepemahaman dengan Kang Deddy Mulyadi, Anda juga ikut diserang tuh sama si Said Iqbal. Coba, itu kalau saya duga ya, coba lihat narasinya seperti apa, teman-teman. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Itu 8 berapa juta itu pengikutnya, boleh ketemu kita ke sini. Coba. Ya, ini yang saya katakan tadi, teman-teman. Ya. Bukan lagi ke Kang Deddy Mulyadi yang dia tantang, yang dia serang, tetapi kita-kita juga ini, teman-teman. Ya. Secara umum nih masyarakat Jabar bahkan seluruh Indonesia yang menyukai Kang Deddy Mulyadi, yang setuju dengan Kang Deddy Mulyadi itu ditantang oleh Said Iqbal. Gak usah main sosmed-sosmed. Aing ini, aing itu orang yang udah dibayar. Nggak usah katanya bikin video mereaksi di sosmed. Aing bapak aing di kayak begini nggak terima. Jadi kayak buat video gini nih itu nggak usah katanya, kata dia. Katanya kita ini dibayar katanya. Wah, luar biasa. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyali. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci. Di demo dalam saban waktu. Umpatan terus bergemuruh. Dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Betul Kang ya. Kalau kita memang melihat teman-teman, pasti kalau sudah ada pemimpin yang kerjanya benar, itu pasti ibaratkan pohon semakin tinggi ya, pasti semakin besar juga angin yang menerpanya, teman-teman. Lain hari sia kunaon sih munculna ketika minta kenaikan gaji, kamana ieu jelema saat aya karyawan anu di PHK secara massal, saat aya karyawan ketika ingin kenaikan upah gaji muncul, tetapi ketika karyawan di PHK massal, kemana tuh ya presiden ini, ya ketua buruh ini, teman-teman. Anu di PHK secara sepihak, kamana sih ieu ketika aya pabrik-pabrik ataupun perusahaan anu ngagawekeun buruh jika pekerja romusa, kamana tara muncul. Aku jadi buruh pun ya tidak merasa Said Iqbal sebagai ketua buruh. Tuh, teman-teman. Ya, sebenarnya di sini saya kasihan sih ya melihat para buruh ya ketika memiliki seorang ketua atau presidennya seperti ini. Ya, yang tidak sedikit juga ya daripada masyarakat ini yang beropini atau berasumsi bahwasannya beliau itu sebenarnya tidak mewakili aspirasi buruh. Ya, bahkan ada tidak sedikit juga mereka itu menduga justru mereka itu ya ketuanya itu hanya beraspirasi untuk mementingkan ya kepentingan pribadinya sendiri. Ya coba ya ada begitu banyak sekarang ya pergerakan atau desakan, coba diusut, diaudit kekayaannya, teman-teman. Karena kalau lagi-lagi kalau kita mendata ya, kalau kita mengkalkulasi iuran daripada tiap anggotanya di jumlah seluruh seluruh anggotanya itu nggak main-main nilainya, teman-teman. Apalagi katanya dengar ya bangun rumah mewah, memiliki mobil mewah dan lain sebagainya. Coba ya, coba kalau sudah seperti ini bagaimana, teman-teman? Ya,
Dan juga kita melihat ya beberapa waktu lalu Pak Presiden kita itu sudah menegaskan di dalam sebuah podium bahwasanya demokrasi negara kita Indonesia ini itu demokrasi yang beradab, yang beretika, yang memiliki sopan santun. Ya, demokrasi kita ini berbeda dengan Amerika yang semaunya dewe, ya, semaunya saja, beda, teman-teman. Ya, kita ini harus memiliki kultur tersendiri. Ya, silakan Anda berbeda menyampaikan aspirasi Anda, tetapi dilihat juga ya ada batasan-batasan norma dan etika di situ. Kalau sudah nyerang personal, ya bawa masalah keburukannya dan lain sebagainya, itu bukan demokrasi yang baik. Itu sudah ditegaskan oleh Pak Presiden kita. Sekarang coba lihat ya si Said Iqbal ini, teman-teman, di dalam sebuah orasinya betapa luar biasanya tadi kan. Ya, bukan menyampaikan aspirasi tapi sudah nantang-nantang tukang Deddy Mulyadi. Bukan cuma Kang Deddy Mulyadi, bukan cuma Pemprov Jawa Barat yang memiliki kebijaksanaan yang dia serang, tetapi juga secara umum kalau kita duga masyarakat Jawa Barat yang dimana mereka itu menyetujui, mencintai atau sepemahaman dengan Kang Deddy Mulyadi itu juga disenggol tuh sama Said Iqbal. Ya, apakah Anda tidak tersinggung? Kalau saya tersinggung karena saya memang ya kebetulan sepemahaman dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi seperti ini teman-teman, itu bukan cerminan, merupakan bukan cerminan ya demokrasi yang baik, bukan teman-teman. Ya, apalagi kalau kita melihat tadi tanggapan Kang Deddy Mulyadi, ya saya sampai saat ini masya Allah saya sangat salut karena bagaimana beliau itu menanggapi ya cercaan demi cercaan dan ya ujian demi ujian orang-orang yang memang mereka tidak menyukai beliau itu tanggapi dengan santai. Artinya di sini beliau memahami betul sebuah ya peribahasa. Semakin tinggi pohon itu maka akan semakin besar juga angin atau badai yang menerpanya. Ya. Kang Deddy Mulyadi semakin naik nih. Ya, semakin baik kita lihat ya kinerjanya. Semakin dikagumi oleh masyarakatnya. Dan tentu teman-teman, badai pun akan semakin besar menerpanya. Ujian demi ujian akan semakin besar menerpanya. Mulai daripada oknum daripada elit politik, oknum daripada politisi, ya pengusaha dan lain sebagainya. Mereka memang tidak menyukai atau terasa kepentingan pribadinya terusik dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Pasti dia akan bersuara dan nyerang Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba teman-teman. Kira-kira ya seperti apa pandangan kalian? Kalau memang benar-benar andai kata ya video atau berita yang barusan kita dengar tadi, kemudian tanggapan daripada masyarakat ya netizen yang memang mereka menginginkan agar kiranya partai buruh ini dibekukan dan Said Iqbal itu diproses. Kalian setuju atau tidak? Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Ya, dan nantikan ya video selanjutnya insya Allah di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.